Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya Pak Karim berharap di sini semoga kita baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Oke, berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK. Tentunya kita hari ini akan membahas tentang penanganan dan penanggulangan cedera olahraga yang ada di bab 9. Nah, jadi kita akan bahas tuntas materi ini nantinya. Disimak baik-baik anak-anakku sekalian, diperhatikan dengan baik, dan nanti kalau ada poin-poin yang perlu dicatat silahkan dicatat ya. Silakan juga kalau mau lebih lengkap nanti dibaca bab 9 halaman 31 tentunya ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Disimak baik-baik pemaparan dari Pak Karim. Baik, karena hari ini kita akan membahas tentang cedera. Jadi ada beberapa macam ya penyebab terjadinya cedera dalam olahraga. Nah, yang pertama adalah melakukan rutinitas berlebihan. Nah, apa itu maksudnya melakukan rutinitas berlebihan? Yaitu ketika kalian melakukan olahraga terus-menerus tanpa disadari kamu telah melakukannya secara berlebihan. Jadi kondisi yang berlebihan itu juga tidak baik ketika berolahraga. Contohnya ketika kamu sering melakukan latihan yang berat-berat tanpa istirahat, terus melakukan intensitas yang berat, akhirnya juga tidak baik untuk tubuh kita. Akhirnya dapat terjadi cedera atau itu yang menyebabkan cedera. Jadi harus dengan ukuran yang sesuai ya. Ada intensitas tinggi, ada intensitas yang rendah seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga tentang bagaimana cara kita melakukan rutinitas olahraga yang baik. Tentunya tidak berlebihan. Terus yang kedua, alat dan fasilitas yang tidak memadai. Nah, ini contoh sederhananya juga penyebab cedera. Jadi contohnya di sini seumpama kalian bermain futsal ya, berolahraga permainan futsal, tetapi kalian memakai sepatu sepak bola yang ada ujungnya di bawah atau ada sepulnya di bawah. Tentunya itu kan bukan tempatnya, bukan eh, alat yang harus digunakan ketika bermain futsal, atau ketika bermain futsal kalian menggunakan sepatu bola voli atau bola basket, itu kan juga tidak atau bukan fasilitas yang bisa kita gunakan atau alat yang kita gunakan. Jadi tentunya itu juga tidak baik. Terjadinya apa? Ya bisa terjadi licin ataupun keseleo atau yang lain-lain. Itu makanya ketika kita berolahraga tentunya kita harus menggunakan alat-alat yang harus sesuai dengan olahraga yang kita akan lakukan. Ya kalau main futsal ya pakainya sepatu futsal, kalau main volley pakainya sepatu volley seperti itu ya. Kalau berenang ya pakai baju renang, jangan pakai baju levis, jeans atau yang lain-lain. Jadi agar apa? Agar tidak terjadi cedera. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah aktivitas dengan cara yang salah. Nah, ini juga harus diperhatikan bagaimana ketika kita berolahraga, kita beraktivitas harusnya dengan cara-cara yang benar, jangan dengan cara yang salah. Jadi melakukan aktivitas fisik dengan cara yang salah dapat menimbulkan cedera. Jadi aktivitas fisik harus dimulai atau dilakukan mulai dari hal ringan, sedang, dan berat. Sebagai contohnya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, melakukan pemanasan terlebih dahulu, jangan langsung ke gerakan inti ya, tiba-tiba langsung push up ya, tiba-tiba langsung bermain sepak bola atau bermain yang lain. Jangan, harus dimulai dengan aktivitas yang rendah terlebih dahulu, pemanasan, peregangan ya. Setelah itu baru melakukan aktivitas inti. Nah, setelah aktivitas inti, aktivitas apa yang dilakukan? Yaitu pendinginan ya, agar memulihkan otot-otot kita agar tidak kram nantinya ketika kita beristirahat. Jadi itu adalah aktivitas dengan cara yang baik. Itu harus diperhatikan. Terus yang keempat
juga ada kurangnya pemanasan. Nah, ini tadi Pak Karim yang di awal sudah Pak Karim jelaskan, kurangnya pemanasan ini juga sangat menyebabkan berbahaya ketika kita akan melakukan aktivitas yang tinggi ya. Jadi harus memang semua kegiatan olahraga diawali dengan pemanasan terlebih dahulu. Jangan sampai kurang pemanasan karena nanti ini penyebab terjadinya cedera. Oke, terus yang kelima adalah aktivitas yang terlalu sering tanpa beristirahat. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk anak-anakku sekalian. Ketika kalian berolahraga, harus ada jedanya. Tidak boleh selama setengah jam kalian melakukan aktivitas berat atau selama 15 menit aktivitas berat terus yang dilakukan. Itu tidak boleh karena apa? Akan mengakibatkan rusaknya jaringan-jaringan otot kita. Mentang-mentang kita masih kuat melakukannya diterus-teruskan ya sampai terasa sakit otot kita. Nah, itu yang disebabkan terjadinya cedera. Jadi jangan terlalu sering tanpa istirahat. Jadi harus ketika kalian melakukan contohnya push up selama 10 kali, kalian istirahat terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang masih kuat push up terus sampai terasa sakit ototnya, akhirnya ototnya sobek dan itu terjadilah cedera. Seperti itu ya anak-anakku sekalian ya. Itu adalah beberapa penyebab terjadinya cedera dalam olahraga. Ada jenis-jenis cedera. Nah, jenis-jenis cedera ini ada apa saja? Yang pertama ada keseleo atau terkilir. Nah, keseleo ini biasanya terjadi pada bagian sendi, ya pergelangan biasanya terseleo. Biasanya kejadian seperti ini diakibatkan karena beraktivitas di tempat yang tidak rata atau lapangannya tidak rata, ada jeglong-jeglongannya atau ada pokoknya tidak rata. Terus melakukan gerakan yang berlebihan. Nah, ini juga menyebabkan bisa juga kita terkilir. Terus jatuh atau mendarat dengan posisi yang salah ketika melompat, bermain bola voli atau bermain basket. Ketika kita melompat ternyata kita mendarat dengan posisi yang salah, akhirnya terjadilah keseleo. Terus atau terkilir terus, kurang melakukan pemanasan tentunya. Terus dan yang terakhir perlengkapan tidak tepat. Kayak tadi contohnya bermain futsal memakai sepatu basket, itu kan perlengkapan yang kurang tepat kita pakai. Jadi itu juga dapat menyebabkan terkilir atau keseleo. Terus yang kedua ada kram otot. Nah, kram otot ini memang merupakan cedera yang paling sering terjadi saat beraktivitas. Kram otot terjadi pada kaki, bagian tubuh yang mengalami kram otot sulit digerakkan. Jadi tentunya ketika terjadi kram otot itu biasanya yang pertama kita memang kurang melakukan pemanasan. Nah, itu bisa atau sering terjadi dalam permainan. Contohnya berenang, sepak bola atau permainan futsal atau yang lain. Ketika kita kurang pemanasan, maka kita akan kram otot. Otot kita akan membeku atau keras tentunya ya. Jadi bagaimana cara mengatasi kram otot tersebut? Jadi dipijat atau dilemaskan area yang terjadi kram. Contohnya kaki, otot betis yang kram. Ya kita harus memijat atau melemaskan otot tersebut agar bisa pulih kembali seperti itu ya. Terus yang ketiga ada memar, luka memar. Luka memar ini biasanya memang terjadi ketika kita melakukan benturan atau ketika kita terbentur dengan teman, bisa dalam permainan sepak bola atau yang lain-lain. Tentunya memar ini juga termasuk jenis-jenis cedera seperti tinju. Tinju itu kan dipukul. Nah, itu kan terjadilah memar-memar. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Memberikan es ke bagian tubuh yang luka memar atau menggunakan kain yang telah direndam air dingin ke luka memar selama 10 menit. Itu cara untuk mengatasi cedera memar. Jadi ketika kita terjadi memar, jatuh atau terhantam dengan sama teman ketika bermain di sekolah atau di luar, lebih baik caranya adalah dengan memberikan es ya, memberikan es atau kain yang dicelupkan ke
air es dan dikompreskan ke yang memar agar cepat pulih kembali. Terus yang keempat ada lepuh. Nah, lepuh ini terjadi karena ada kantong atau cairan pada kulit biasanya atau disebabkan oleh gesekan, pembekuan, atau terbakar sinar matahari. Luka lepuh dapat terjadi pada bagian tubuh manapun. Misalnya saat lari tanpa menggunakan sepatu. Nah, ini kalau kalian melakukan praktik olahraga apapun itu, bermain di halaman rumah apapun itu, bermain sepak bola tentunya, setidaknya kalian harus memakai sepatu. Jangan sampai kalian tidak memakai sepatu karena apa? Dapat terjadi cedera yang namanya itu melepuh. Kulitnya bisa luka, ya bisa luka karena terjadi gesekan yang panas. Nah, jadi kaki itu ketika kita bermain di area paving ataupun aspal, ketika terjadi gesekan yang terus-menerus, akhirnya dia menimbulkan efek panas dan dapat melepuhkan kulit kita. Nah, jadi tidak boleh, tetap harus menggunakan alat-alat yang sesuai ketika kita bermain ataupun berolahraga. Terus yang kelima adalah lecet. Nah, luka lecet terjadi ketika kulit bergesekan dengan permukaan kasar. Contohnya ketika bermain sepak bola terjatuh. Nah, ketika bermain bola voli terjatuh, ketika bermain yang lain juga terjatuh. Itu dapat menimbulkan luka lecet. Nah, cara untuk mengatasinya seperti apa? Terlebih dahulu dibersihkan lukanya dengan air hangat, kemudian oleskan antiseptik dan tutuplah dengan kapas. Jadi itu cara untuk mengatasi cedera lecet. Biasanya sering terjadi untuk anak-anak SD bermain di lapangan sekolah, tiba-tiba jatuh, celananya bolong, setelah itu lecet betisnya ya atau lututnya. Itu caranya adalah dengan pertama membersihkan lukanya terlebih dahulu dengan air hangat sampai bersih. Setelah itu kita kasihkan antiseptik ya. Contohnya seperti betadine atau yang lain. Jadi setelah itu kita tutup dengan kapas. Itu adalah jenis-jenis cedera. Terus penanggulangan cedera. Nah, sekarang masuk pada materi penanggulangan cedera. Yang pertama, melakukan pemanasan dan pendinginan. Yang seperti tadi Pak Karim jelaskan, kita sebelum melakukan olahraga tetap harus melakukan pemanasan dan pendinginan sekurang-kurangnya 5-10 menit. Agar apa? Agar meningkatkan detak jantung secara perlahan. Nah, terus meningkatkan suhu tubuh secara perlahan juga sebelum melakukan kegiatan inti atau kegiatan yang berat-berat. Terus yang kedua, beraktivitas mulai dari gerakan yang ringan. Nah, contohnya kalau kita mau main sepak bola ya kita jogging-jogging terlebih dahulu. Nah, itu adalah bagaimana cara kita memulai aktivitas dengan cara yang ringan sebelum kita bermain dengan intensitas yang tinggi. Terus yang ketiga, melakukan olahraga yang bervariasi. Nah, jadi ketika kita melakukan olahraga agar tidak monoton, tentunya kita harus melakukan variasi-variasi dalam berolahraga. Jadi contohnya pada hari pertama kalian melakukan olahraga bersepeda. Nah, setelah itu pada hari kedua kalian melakukan olahraga berenang. Hari ketiga melakukan olahraga senam dan seterusnya. Itu kan variasi dalam berolahraga. Jadi agar ke otot kalian tidak terlalu dipakai terus menerus. Contohnya kalau main sepak bola atau berlari terus, akhirnya yang selalu digunakan adalah otot kaki tentunya karena berhubungan dengan lari. Nah, ketika itu dilakukan secara terus menerus, apalagi kalian masih anak SD, itu juga tidak baik ya, kecuali kalau memang sudah diprogramkan. Kalau sudah diprogramkan latihannya itu juga tidak apa-apa. Kalau tidak diprogramkan hanya sebatas berolahraga itu juga tidak baik. Jadi harus divariasikan, bersepeda, terus berenang, terus melakukan senam. Itu adalah variasi yang perlu kalian lakukan agar tidak monoton gerakannya. Terus yang keempat, menggunakan perlengkapan yang standar. Nah,
Jadi ketika kita berolahraga yang seperti Pak Karim sampaikan harus menggunakan alat-alat yang standar. Ya kalau bermain bulu tangkis harus pakai sepatu bulu tangkis. Ya jangan memakai sepatu futsal atau sepatu sepak bola. Akhirnya nanti ya bisa licin. Ya jadi kalian memang harus menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang berstandar agar tidak terjadi cedera. Terus yang terakhir ada tidak berlebihan saat berolahraga. Nah, jadi otot dan sendi yang terlalu sering digunakan akan terasa lelah. Istirahat yang cukup akan membantu tubuh memulihkan diri serta mencegah kelelahan yang berlebihan. Olahraga yang baik adalah olahraga yang teratur. Nah, ini juga cara penanggulangan pada cedera. Oke. Nah, karena materinya sudah Pak Karim bahas, poin-poin dalam materi bab 9, jadi Pak Karim berharap anak-anakku sekalian, pesan dari Pak Karim, tetap semangat belajarnya, jangan putus asa atau menyerah, tetap konsisten atau tetap disiplin dalam belajar. Terus yang kedua adalah tetap melakukan aktivitas olahraga secara rutin dengan melihat beberapa pemaparan tadi, ya, apa yang bisa menyebabkan cedera, apa itu jenis cedera dan bagaimana cara penanggulangannya. Jadi eh, kalian harus berolahraga secara terukur dan juga teratur seperti itu. Lakukan pemanasan, gerakan inti, setelah itu pendinginan jangan lupa. Joksan dari Pak Karim. Dan yang ketiga, jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang. Dan yang terakhir, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan agar agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, tidak hanya corona. Oke, selalu berdoa semoga kita dapat kembali belajar bersama di sekolah nantinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.